Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Tunas Baru Ciparai. Bersama saya telah hadir Ibu Kepala Sekolah SMA Tunas Baru Ciparai, yaitu Ibu Atin Rostini. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu ya, saya mengganggu waktunya, dan juga terima kasih Ibu telah menyediakan waktu di sela kesibukannya sebagai kepala sekolah untuk melaksanakan wawancara terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan, terutama kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, Ibu, seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Ya, terima kasih Pak Hendy ya, atas kesiapan Bapak mungkin dalam melaksanakan tugas CDP, salah satunya adalah wawancara. Kasus yang pernah saya alami, mungkin salah satu atau salah dua yang bisa saya ungkapkan, ini yang berkaitan dengan dilema etika. Mungkin bisa dibilang kasus, bisa dibilang juga bukan, tetapi memang ini terjadi melibatkan suatu pengambilan keputusan yang melibatkan moral gitu Pak ya. Yang pertama itu, di sekolah saya itu ada beberapa guru yang mengabdi di sekolah negeri dan di sekolah saya di SMA Tunas Baru Ciparai, di mana beliau itu di negerinya sudah purna bakti, karena usia ya sudah mencapai 60 tahun. Nah, secara otomatis di swasta juga kalau kita mengikuti aturan usia 60 tahun itu harus sama-sama purna. Jadi di sekolah saya juga ada aturan kalau sudah mencapai 60 tahun itu harus purna. Nah, tetapi yang terjadi dalam kenyataannya, kalau di negeri itu selesai ya selesai gitu ya. Tetapi kalau di SMA swasta saya tidak bisa. Kenapa? Guru tersebut mengajukan semacam permohonan perpanjangan pengabdian. Artinya dia dengan sanggup dengan berbagai tanggung jawabnya, dengan usianya yang sudah mencapai usia purna 60 tahun, katanya masih siap mengabdikan diri, gitu ya. Usia bukan halangan katanya, saya masih punya tenaga, saya masih punya pikiran untuk diabdikan ke SMA atau ke sekolah. Ya. Itu ya salah satunya gitu yang saya pernah hadapi gitu. Jadi kasusnya ya Ibu mengidentifikasi terkait dari bawahan atau rekan guru ya yang sudah purna tapi tetap mau mengabdi. Iya. Itu ya. Selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terkait dari kasus itu ya, yang sama-sama mengandung kebajikan ya, bagaimana? Kan kadang dilemanya Ibu kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang dimana guru masih semangat, tapi terkait dengan kebijakan ya dari negeri pemerintah seperti itu, dan kita juga mungkin harus menjalankannya ya dengan pertimbangan yang dirasa bernilai kebajikan. Menurut Ibu bagaimana? Ya, di dalam menerapkan kebijakan ini saya itu ada aturan gitu Pak ya. Salah satunya bahwa usia produktif itu sampai 60 tahun. Tetapi dalam kenyataannya aturan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara sempurna.
karena yang tadi itu ya, jadi ada permohonan bahwa dia itu ingin mengabdikan diri dengan alasan bahwa di swasta itu tidak terikat oleh aturan di negeri. Ya, akhirnya saya berembuk dengan para pemangku kepentingan seperti kurikulum, kemudian kesiswaan, humas, dan juga ketua yayasan untuk membicarakan salah satu orang guru tersebut. Bagaimana, apakah mau diputus selesai di sana dalam usia 60 tahun atau bagaimana. Akhirnya kita pelajari kinerja dia selama mengajar di Tunas Baru, bagaimana kinerjanya, apakah dia kinerjanya baik atau tidak. Dan ternyata guru tersebut selama mengajar di sekolah saya itu kinerjanya bagus gitu ya, walaupun sudah menginjak masa lansia tapi kinerjanya bagus gitu, semangatnya juga bagus. Akhirnya berembuk dan akhirnya diputuskan bahwa guru tersebut masih diberi kesempatan untuk mengabdikan diri, tetapi dengan batasan tertentu. Artinya kalau di negeri misalkan 60 tahun, di sini ditambahkanlah jadi 62 tahun dengan catatan guru tersebut masih sehat gitu ya, karena kan kalau udah lansia berbagai macam penyakit biasanya muncul gitu. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur ya yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan di sekolah ini terkait pengambilan keputusan? Ya, kalau prosedurnya ya pertama kita segala sesuatu itu membuat dulu aturan, kemudian kita sosialisasikan, kemudian kita evaluasi apakah aturan tersebut masih bisa diterapkan atau tidak. Kalau misalkan ada bukan pelanggaran, kejadian-kejadian khusus kayak tadi gitu ya, nah kita didiskusikan bersama-sama dengan ketua yayasan. Biasanya saya seperti itu, Pak. Terus sekali ya, bagus apa yang telah dilaksanakannya prosedur di sekolah ini. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Hal-hal yang efektifnya ya sebetulnya komunikasi lah Pak, antara pihak saya sebagai kepala sekolah, kemudian para wakasek dan juga para guru yang merupakan di sini objeknya ya gitu. Jadi kita ada komunikasi yang jelas gitu. Ketika ada suatu hal yang dianggap kurang tepat, maka kita cepat-cepat evaluasi apakah aturan ini masih bisa diberlakukan atau tidak begitu. Sehingga aturan yang sudah baku pun gitu ya, yang tadi usia 60 tahun harus berhenti gitu, karena melihat kesungguhan, tanggung jawab, semangat guru tersebut, akhirnya poin tersebut kita rubah yang tadinya 60 tahun menjadi 62 tahun. Nanti kita evaluasi lagi setelah 62 tahun apakah dia masih tetap semangat atau misalkan kinerjanya menurun atau tidak. Kalau menurun ya atau banyak pelanggaran, maka dengan berat hati guru tersebut dipersilahkan untuk resign. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu ya ketika mengambil keputusan terkait kebajikan, dilema etika ini? Pasti ada tantangannya ya terkait pengambilan keputusan. Bukan banyak, ada gitu ya. Tantangannya ada Pak. Yang pertama itu dari siswa gitu ya. Kan kalau guru muda dengan guru yang maaf sudah purna itu beda semangat di kelasnya gitu ya. Jadi anak-anak itu kalau diberi guru muda, misalkan laki-laki yang ganteng, perempuan yang cantik, itu semangatnya beda gitu dengan yang udah purna. Jadi tantangan dari anak, tolong dong misalkan ketika guru tersebut tidak ada, saya cek apakah anak-anak itu senang, bahagia atau sedih gitu ya. Kebanyakan anak-anak sedih. Berarti anak-anak itu masih merindukan guru tersebut gitu ya. Tapi kalau anak-anak senang, berarti anak-anak tersebut sudah tidak merindukan guru tersebut. Dan memang sebagian besar anak-anak senang ketika guru tersebut tidak ada. Itu tantangan dari siswa gitu. Yang kedua, tantangan dari guru piket.
ketika misalkan si guru tersebut tidak hadir atau misalkan sakit, kalau rentangnya agak lama sakitnya, itu kan guru piket itu mengajukan suatu pernyataan, Bu, sudahlah guru ini mah di-off saja karena sering sakit misalkan. Itu tantangan yang bertentangan dengan hati. Sementara itu kan saya sudah menentukan bahwa dia itu melanjutkan ngajarnya sampai dengan usia 62 tahun. Itu tantangannya gitu. Kemudian tantangan dari yayasan juga ada, jadi ada monitoring bagaimana guru ini kinerjanya, bagaimana kehadirannya, bagaimana pembelajaran di kelasnya gitu. Apakah masih sama dengan sebelum purna atau sekarang masih ada penurunan. Nah, ketika ada penurunan, saya coba komunikasikan dengan guru tersebut. Dan kalau guru tersebut tidak menerima, nah itu yang biasanya bagi saya itu jadi dilema ke depan. Itu yang ditanyakan. Ya. Baiklah Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu ada sebuah tata cara atau jadwal ya tertentu dalam sebuah pengambilan putusan kasus dilema etika ini ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu ya, atau bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan tentang penjadwalan atau pengambilan putusan ini? Kalau penjadwalan secara berkala, saya kan ada tugas kepala sekolah, ada supervisi, salah satunya ada supervisi, ada pemantauan, ada pengawasan. Nah, dari sana saya runut itu dikerjakan, berarti kan itu terjadwal bagaimana dia keadaan di kelas, berarti kan diteliti. Kemudian dievaluasi setiap akhir semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Nah, apakah kriteria guru tersebut masih bagus atau masih ada penurunan? Nah, kalau ada penurunan ya kita komunikasikan dengan guru tersebut. Kalau tidak ada ya berarti kita dilanjut saja, begitu Pak. Baiklah Ibu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Sebetulnya kalau yang namanya sekolah itu adalah suatu organisasi, di mana satu organisasi itu kan tidak bisa maju oleh seorang, tetapi adanya tim. Jadi faktor yang membantu saya itu adalah para wakil kepala sekolah yang sangat membantu terhadap kerja saya gitu. Termasuk di dalam menentukan apakah guru ini masih layak atau tidak untuk melanjutkan kerja di SMA Tunas Baru Ciparai. Baiklah Ibu. Selanjutnya Ibu, yang terakhir ya, ini dari semua hal yang Ibu sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan dilema etika ini? Yang bisa saya ambil itu adalah yang pertama, mungkin seorang pemimpin itu kadang harus ada sifat teganya juga gitu Pak ya. Tegas punya? Ya, tegas. Kalau saya kadang suka terus terang aja, ini bertentangan dengan hati nurani saya. Aturan mengatakan atau mengharuskan dia berhenti, tetapi karena dia memohon, itu kan jadi balik lagi ke saya gitu. Jadi kasihan, jadi muncul gitu kasihan. Jadi karena ada rasa kasihan, akhirnya aturan yang sudah baku pun gitu bisa dirubah gitu. Apalagi alasannya kalau yang sudah purna itu kan tidak ada kegiatan. Yang kedua mungkin, mohon maaf, finansialnya jadi berkurang gitu ya. Kalau finansial berkurang otomatis kan kebutuhan hidup dia akan mengalami pengurangan juga. Mungkin itu yang pembelajaran yang saya ambil, sehingga saya tuh ya sudah, kalau misalkan karena ini sangat kalau mengajar di sini sangat diperlukan oleh guru tersebut, selama tidak melanggar terhadap tata tertib proses pembelajaran ya dilanjutkan saja begitu Pak. Terima kasih Ibu atas waktunya, pengalamannya dan juga ilmunya yang telah diberikan kepada saya terkait pengambilan keputusan dilema etika. Semoga sekolah Ibu semakin maju, Amin. semakin berjaya. Amin. Terima kasih ya, sekali lagi saya ucapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sedikit demikian wawancara terkait pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih saya ucapkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendi Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Tunas Baru Ciparai. Bersama saya telah hadir Bapak Ana Budiana SPD, Kepala Sekolah dari SMP Tunas Baru Ciparai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, bagaimana dengan Bapak calon guru penggerak juga? alhamdulillah sehat, Bapak. Luar biasa. Semangat, Pak. Iya. Bapak, terima kasih Bapak waktunya. Ya. Di sela-sela kesibukan Bapak dalam memimpin sekolah telah memberikan waktu kepada saya untuk wawancara ya terkait dengan praktik pengambilan keputusan untuk yang selama ini dijalankan sekolah Bapak ya, terkait kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus yang dilema etika yang sama-sama benar. Bapak izinkan saya untuk memberikan pertanyaannya terkait wawancara ini. Silakan Pak Hendi. Ya, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak yang Bapak pimpin? Ya. Untuk kasus dilematik ini tentu atau dilematika etika ini ya tentu membuat kurang tepat, kurang pas ya, karena di sisi lain yaitu penentuan dua sisi antara benar dan salah. Ya tentu cara mengidentifikasi tidak terprogram, karena ini kasus benar ya tentu harapan yang terencana, dan kasus salah tentu itu bukan harapan. Itu barangkali terkait dengan itu identifikasinya. Silakan. Contoh realnya Pak, kasus yang dilema Bapak ketika Contoh real mungkin di sini dalam proses kenaikan kelas, mengambil keputusan kenaikan kelas. Satu sisi misalkan mengangkat prestis sekolah, tentu sekolah mengharapkan, menginginkan anak-anak itu naik semua. Tapi di sisi lain ada beberapa siswa yang mungkin di situ muncul dilema etika itu sendiri. Ya salah satunya berhubungan dengan tata tertib misalkan ya, karena sering tidak masuk atau mungkin nilainya kurang. Tapi di sisi lain ya tentu kita sebagai warga negara paham tentang pendidikan, ya memberikan kesempatan untuk mereka melanjutkan, dan ya konsepnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu dah dilemanya di situ Pak. Jadi antara harus naik dan tidak naik. Kalau naik ya seperti itu, kalau tidak naik seperti itu, dan disitulah perlu pertimbangan kembali. Ya. Baiklah Bapak, jadi kasus yang teridentifikasi itu terkait kenaikan kelas. Ya, salah satunya. Salah satunya. Sekarang selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang dilema etika ini? Apakah yang Bapak jalankan agar nilai-nilai kebajikan muncul, Pak? Ya, di situ muncul rasa pertimbangan, ya, pertimbangan sosial, pertimbangan ekonomi, real time, berhubungan dengan waktu, tentu ya keputusannya diambil yang terbaik Pak, yang terbaik untuk sekolah, terbaik untuk siswa, orang tua siswa,
dan terbaik secara mungkin moral, itu moral sekolah dan moral anak. Ya tentu di situ ada tindak lanjut. Baiklah Bapak. Sekarang bagaimana langkah-langkah prosedur ya dalam pengambilan keputusan ini yang biasa Bapak laksanakan? Ya, prosedurnya tentu beberapa faktor, Pak. Faktor pertama mungkin mengidentifikasi tingkat kesalahan. Yang kedua, keterlibatan terkait dengan masalah itu sendiri, ya fatal atau tidaknya. Dan yang ketiga, di sisi lain yang positifnya ditampilkan juga. Dan yang terlibat itu diantaranya adalah Bapak Ibu guru, wali kelas, BP, dan termasuk saya sendiri selaku pemberi keputusan akhir. Ya, itu. Baiklah Bapak, selanjutnya hal apa saja yang dianggap efektif menurut Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Ya, yang paling efektif ya tentu kita memberikan langkah preventif, Pak. Preventif yaitu menjaga lebih baik daripada mengobati. Artinya apa? Memberikan semacam asupan secara moral, etika yang diaplikasi lewat mata pelajaran dari guru-guru atau pada kesempatan upacara rutin di hari Senin oleh pembina upacara. Baik, bagus sekali apa yang dilaksanakannya. Kemudian hal apa saja yang menjadi tantangan ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Nah, untuk tantangan tentu Pak, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Ketika saya mengambil keputusan, tentu itu adalah pengorbanan saya, dan perjuangan yang saya tampilkan adalah jadi ini terbalik ya Pak ya, terbalik. Jadi pengorbanan dulu, lalu perjuangan. Kalau di dalam menentukan keputusan akhir ya tentu antara perjuangan dengan pengorbanan, dan pengorbanan dengan perjuangan sangat-sangatlah erat, di mana di situ muncul kebijakan dengan pertimbangan yang secara tertulis boleh dikatakan semacam perjanjian, kesepakatan untuk tindak lanjut, ya, untuk tindak lanjut ke depan atau di level berikutnya. Kalau anak itu dikatakan naik, itu, dan kalau tidak naik mungkin diberikan kesempatan, peluang untuk meneruskan, melanjutkan pendidikan yang lebih dengan rekomendasi dari sekolah kita. Tapi ya bukan mengeluarkan Pak, memberikan kesempatan untuk menjadikan mereka atau dia melakukan perubahan di sekolah yang baik. Baiklah Bapak, bagus sekali apa yang Bapak paparkan. Ya, selanjutnya apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Ya, untuk jadwal Pak, saya rasa untuk jadwal ini preventif ya. Ini yang preventif saja dilakukan oleh BP, yaitu dengan memberikan peluang kepada seluruh siswa ya, semacam curhatan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka miliki ya. Dan yang kedua ya, penjadwalannya itu mungkin diberikan kepada wali kelas, tatkala Bapak Ibu guru dalam menyampaikan mata pelajaran, tentu di sana diselipkan tatanan perubahan menuju yang lebih baik. Nah itu di situ jangan sampai mereka bertindak karena tidak ada tidak ada semacam pemberian nasihat. Jadi kalaupun terjadi, nasihat sudah diberikan. Kalaupun terjadi, yaitu tentu menjadi
yang muncul D5 etika itu sendiri, ya, D5 etika itu sendiri. Itu barangkali Pak, kalau mengenai jadwal secara tertulis terkait dengan terjadinya Penyelesaian. penyelesaian terhadap kasus dilema etika itu sendiri, ya tidak ada sih, tidak ada, karena itu tidak dirancang, tidak direncanakan. Hanya barangkali semacam pemberian briefing atau himbauan pembinaan saja. Kalau secara fokus itu terjadi di waktu-waktu tertentu, ya hanya diwujudkan dalam sebuah catatan kecil di BP dan hasil daripada pleno kenaikan kelas tertulis di notula. Ya, baiklah Bapak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan permasalahan dilema etika ini? Oh iya. Kalau berbicara dorong sinkron untuk penyesuaian pengambilan keputusan dilema etika itu sendiri, tentu saya melibatkan para PKS atau Wakasek, BP, dan guru kelas. Cuman tidak terprogram. Itu pun dalam konteks pembinaan ketika dilema etika itu muncul, belum mencuat kepada lebih parah gitu ya. Jadi ketika ada kemunculan yang berdampak negatif, itu sudah diberikan, dan yang membantu adalah para Wakasek. Dan untuk pengambilan keputusan tentu saya bukan tidak bisa memutuskan sendiri, tetap keputusan pada saya, hanya barangkali di situ pertimbangan beberapa Wakasek atau wakil kepala sekolah itu barangkali Pak. Terima kasih Pak. Terus selanjutnya yang terakhir, dari semua yang Bapak paparkan, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman ya pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, jujur saja Pak Hendi. Jadi dari pengalaman perjalanan serta pembelajaran yang saya ambil, tentu di situ adalah suatu hal perbuatan baik itu memang tidak ada yang mubazir. Berbuat baik itu tidak ada yang mubazir. Ya tentu diambil hikmahnya Pak. Diambil hikmahnya, pertama ya bagi pribadi yang kena norma dilema etika itu sendiri, bagi sekolah sebagai pengelola pendidikan. Ya karena bagaimanapun mencerdaskan kehidupan bangsa itu tentu menjadi tanggung jawab kita semua, ya khususnya kaum pendidik yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 tentang pendidikan. Ya tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Ya salah satunya itu Pak. Jadi diambil hikmahnya dari mereka atau dia yang disebut saja dia adalah objek daripada dilema etika itu sendiri, dan diambil hikmahnya juga bagi mereka yang mungkin sudah memahami atau siswa yang sudah memahami tentang fenomena dilema etika itu sendiri. Baiklah Bapak. Itu saja barangkali Pak Hendi yang bisa saya sampaikan. Masih ada? Terima kasih Pak, sudah selesai. Saya haturkan terima kasih sekali ya, Bapak telah memberikan ilmu, wawasan, pengalaman, serta inspirasi bagi yang baru ya, bagi saya. Semoga jadi amal kebaikan juga Pak. Amin, amin. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.